Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla wa azilla wa zalla aw adlima aw dhalama aw ajhala yujhala alayya. Wa sallallahu 'ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin fillah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin dengan selalu berucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatuddin fillah, mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah, hari-hari ini adalah hari-hari yang mestinya semua orang-orang yang beriman bergembira. Hari-hari akan menyambut satu karunia, satu anugerah yang luar biasa. Hari-hari yang semua orang yang beriman, saudaraku ikhwatuddin fillah, akan merasakan bahwa hari-hari ini ke depan, 2 pekan ke depan ini, mitra muslim hafizahumullah, adalah hari di mana benar-benar dada ini berdebar-debar ingin menyambut sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat besar, yaitu Ramadan Mubarak, Ramadan al-Mubarak, yaitu Ramadan yang penuh keberkahan, Ramadan Karim, Ramadan yang penuh kemuliaan. Siapa yang tidak gembira, saudaraku ikhwatuddin fillah, dengan Ramadan? Hatta para pendosa pun bergembira. Nah, pada pagi hari ini mitra muslim, kita ingin mencoba membahas 2 ayat dari surat Yunus ayat 57 dan 58. Ini sekedar sebagai reminder kita, karena menjelang Ramadan, mudah-mudahan reminder ini, pengingat ini, zikra kita ini dari ayat-ayat Allah Rabbul Alamin membuat kita benar-benar bersiap diri untuk menyambut bulan yang agung, bulan yang penuh kemuliaan, Ramadan. Saudaraku ikhwatuddin fillah, Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57 dan kemudian dilanjut ke 58. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Saudaraku ikhwatuddin fillah, mitra muslim, ayat ini terjemahnya kurang lebih, hai manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum, telah datang pelajaran yang luar biasa, mir rabbikum, dari Tuhan, nasihat yang luar biasa dari Tuhan, wa shifaa'ul lima fis sudur, dan nasihat itu, mau'idhah itu juga bisa menjadi penyembuh atas jiwa-jiwa yang gelisah, galau dan merana, penyembuh atas jiwa-jiwa yang stres, penyembuh atas jiwa-jiwa yang tidak tenang sehingga melahirkan sebuah ketenangan, wahudan, dan sekaligus mau'idhah dari Allahu Rabbul Alamin, dari Tuhan kita, Allahu Azza wa Jalla Jalaluhu, itu juga bisa menjadi petunjuk bagi kita-kita yang mungkin masih dalam kondisi dhalal, dalam kondisi kesesatan, dalam kondisi tidak tahu jalan. Maka mau'idhah mir rabbina, mau'idhatum mir rabbikum, itu bisa menjadi petunjuk yang luar biasa. Wa rahmatul lil mu'minin. Bahkan syifa, mau'idhah, syifa, hudan, itu bisa menjadi rahmat, tentu lil mu'minin, bagi orang yang mau menerimanya. Bagi yang tidak menerimanya saja bisa dapat rahmat, apalagi yang lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Perhatikan saudaraku ikhwatuddin fillah, lanjutin ayat-ayatnya. Di ayat ke-58 Allah menyatakan, katakan ya Muhammad kepada mereka semua,
kepada umatmu, kepada manusia, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka yang demikian itu mestinya mereka semua bergembira. Bergembira dengan apa? Fabidzalika, bergembira dengan apa? Dengan fadlullah, dengan karunia Allah, wa birahmati, dan dengan rahmatnya, huwa khairum mimma yajma'un, maka bergembira dengan karunia dan rahmat Allah, huwa khairum mimma yajma'un, itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan di dunia ini. Andai seseorang bisa mengumpulkan cuan, keuntungan dari sebuah bisnis, Mas Nasir, Mitra Muslim, hafizahumullah, tentu mereka bergembira. Siapa yang enggak bergembira dengan duit? Siapa yang enggak bergembira dengan uang? Siapa yang enggak gembira dengan keuntungan yang besar? Semua pasti gembira. Tapi kegembiraan dengan karunia Allah, kegembiraan dengan rahmat Allah, itu jauh lebih besar kalau dibanding dengan kegembiraan yang sifatnya sekedar material duniawi semata. Saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, memang banyak tafsiran terkait dengan fadlullah, karunia Allah dan rahmat Allah ini yang mesti kita bergembira, yang mesti kita bersenang dengan karunia dan rahmat Allah itu, berbangga dengan karunia dan rahmat Allah itu. Banyak tafsiran. Ada yang menyatakan yang dimaksud fadlillah wa birahmati kalau dikaitkan dengan surat Yunus 57 tersebut itu adalah Al-Quran. Ada juga yang menyatakan bahwa bergembira dengan karunia dan rahmat Allah itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali engkau sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi Nabi itu sebagai rahmat. Tetapi saudaraku, kalau kita ambil dua-duanya, bahwa karunia dari Allah itu adalah Al-Quran, rahmat dari Allah adalah kehadiran Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pentas dunia ini, maka kita semua tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianugerahi dan membawa Al-Quran, membawa risalah Al-Quran yang di dalamnya ada nikmat yang juga luar biasa yang diberikan kepada umat Islam, yaitu Ramadan. Saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah. Jadi tidak salah kalau kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, itu adalah yang dimaksud adalah Ramadan. Kenapa demikian? Saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, ada sebuah hadis, saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, yang bisa jadi tafsiran untuk menafsirkan Yunus 57-58 ini, Mitra Muslim hafizakumullah. Tadi hadis yang pertama itu sudah disebut oleh Mas Nasir tadi. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Ketika Ramadan itu tiba, Mitra Muslim hafizakumullah, ketika Ramadan itu tiba, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Ketika Ramadan itu tiba, saudaraku Mitra Muslim, maka dibukalah semua pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan diikatlah setan. Sudah tentu saudaraku, terhadap hadis ini pun banyak ulama yang memberikan interpretasi. Ada yang memahami secara hakiki. Secara hakiki berarti maksudnya apa? Ketika Ramadan artinya surga itu dibuka terus menerus. Kalau bahasa kita Mas Nasir, 24 jam. Itu pas waktu Ramadan aja. Berarti di luar Ramadan buka tutup. Maksudnya gimana buka tutup? Surga itu terbuka di luar Ramadan itu saat-saat orang itu berbuat kebajikan. Surga terbuka. Tapi saat orang tidak berbuat kebajikan, surga ditutup lagi. Tapi di bulan Ramadan, saudara, di bulan Ramadan spesial, surga terbuka lebar-lebar 24 jam. Maka tema kali ini ya tentu, ayo kita sambut terbukanya pintu surga itu. Dengan apa? Ya dengan kita banyak berbuat kebajikan. Ya nanti akan saya bahas setelah ini, saudaraku Mitra Muslim. Saudaraku Mitra Muslim, di antara sekian penafsiran yang lain, yaitu yang dimaksud adalah surga terbuka adalah majazi. Artinya apa? Siapapun saudaraku ketika sudah masuk ke Ramadan, ada semangat ingin berbuat kebajikan. Ada semangat ingin berbuat kebaikan. Bukankah kita semua merasakan di bulan Ramadan ingin berlomba-lomba untuk bersedekah, betul kan? Di bulan Ramadan berlomba-lomba ingin ke masjid. Di bulan Ramadan berlomba-lomba ingin tilawatil Quran.
Di bulan Ramadan berlomba-lomba ingin bagaimana bisa memberi manfaat kepada orang lain. Seperti itu kan di bulan Ramadan. Itu menunjukkan bahwa surga terbuka. Maksudnya majasi, jiwa kita itu terbuka untuk kebajikan yang akan kita lakukan. Bukankah kita setelah pas waktu Ramadan kita takut berbuat maksiat? Lebih takut maksud saya dibanding dengan di luar Ramadan. Bukankah ketika kita, saudaraku ikhwatiddin fillah, di bulan Ramadan yang biasanya di luar Ramadan, ngapunten, mohon maaf, mata jelalatan, di waktu Ramadan berusaha untuk menundukkan, di luar Ramadan mulut ember banget, tapi di waktu Ramadan berusaha untuk tidak berkata yang kotor, untuk tidak berkata, bahkan ngapunten, mohon maaf, anak-anak kita generasi milenial biasanya ada sebagian dari mereka itu suka mesu, tapi di bulan Ramadan tuh saya dengar, "Ayo cok mesu poso iki," kan begitu, saudara. Itu kan menunjukkan bahwa itu pintu neraka ketutup. Itu maksudnya apa? Pintu berbuat keburukan di jiwa kita itu benar-benar ketutup. Dan itu otomatis menutup setan, saudaraku, dalam kejiwaan kita. Ini adalah sebuah karunia, ini sebuah rahmat. Yuk kita sambut. Ya, sebenarnya Mas Nasir, kalau kita nyambutnya ini ya 2 minggu sebelum masuk Ramadan, itu sudah telat sebenarnya. Jadi kalau di kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali itu disebutkan bahwa ulama-ulama terdahulu nyambut Ramadan itu 6 bulan sebelumnya, sejak bulan Rabiul Awal. 6 bulan sebelumnya itu menyambut Ramadan dengan berbagai activity, dengan berbagai semangat yang luar biasa. Tidak apa-apa, tidak ada yang telat. Kita cukup 2 minggu aja kita bahas ini tentang gimana dan apa yang harus kita lakukan supaya Ramadan tahun ini jauh lebih baik, saudara. Ini hadis pertama, saudaraku, yang ingin saya sampaikan, yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga tidak salah kalau kemudian ada yang menafsirkan Yunus 57:58 yang dimaksud dengan bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, kita mestinya bergembira, saudaraku ikhwatiddin fillah. Ada satu hadis riwayat yang lain sahih, saudaraku ikhwatiddin fillah, ini yang lebih tegas, yang lebih menguatin hadis yang pertama itu, mitra muslim hafizahumullah, bahwa sesungguhnya Ramadan adalah karunia terindah bagi umat Islam, yang mestinya kita bergembira karena di dalam Ramadan terbukanya pintu-pintu surga. Siapa yang ngomong, maaf, saya masih ingat ketika ada sebuah merek handphone mengeluarkan yang terbaru, Mas, di Amerika, itu yang ngantri itu luar biasa. Ketika dibuka itu tokonya itu, outletnya, wah bro, bayangkan itu baru pintu dunia, kenikmatan dunia, belum kenikmatan di akhirat, itu surga Allah Rabbul Alamin. Mestinya kita antri-antri, mestinya kita semangat. Ayo saudaraku ikhwatiddin fillah, memang ini belumlah kita berada di surga yang hakiki ya, tapi kegembiraan kita dengan terbukanya pintu surga di bulan Ramadan itu harus kita sambut luar biasa, saudara. Apalagi bulan Ramadan itu bulan yang spesial. Kenapa spesial? Ya itu karunia yang harus kita bergembira dengannya. Hadis yang kedua yang itu menyebutkan sungguh sesuatu yang luar biasa Ramadan. Kenapa tidak pernah diberikan, Mas Nasir, kepada nabi pun, nabi manapun di dunia ini sebelum Nabi Muhammad, tidak ada yang pernah dikasih semisal Ramadan ini. Ada sebuah hadis riwayat dari Imam Ahmad bin Hambali, dari Al-Bazzar, Al-Baihaqi, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, u'tiyat ummati fi sahri ramadhana khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Itu kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada umatku di bulan Ramadan spesial, khamsan, 5 hal, lam yu'tahunna nabiyyun qabli, yang tidak pernah diberikan kepada nabi manapun sebelum aku, kata Rasulullah. Artinya hanya untuk nabi, artinya hanya untuk umat Islam itu, saudara. Yang pertama nih, berarti ini buat kita senang nanti menyambut Ramadan. Apa yang pertama kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ammal wahidatu fa innahu idza kana awwalu lailatin fi min syahri ramadhana nadarallahu ilaihim wa man nadarallahu ilaihi lam yu'addibhu abadan. Mas Nasir, kalau
jenengan mengagumi seseorang, terus ketemu sama orang itu nggak nyapa, cuman melihat jenengan, senyum sama jenengan, bahagia nggak? Bahagia bang. Bahagia Maksudnya banget. karena bertemu. Iya, bahagia banget. Saya lama nggak ketemu sama guru misalnya gitu nih kan, guru tuh. Terus ketemu di pengajian itu, senyum gitu. Kemarin pas kemantenan sahabat kita Pak Solahuddin, itu kita ketemu sama guru-guru. 2 tahun saya nggak ketemu dengan Ustadz Soleh Draham, nggak pernah ketemu dengan Ustadz Agung Cahya, guru-guru yang lain dari narasumber kita. Itu saya pribadi ngapunten, bahagia banget gitu kan, bahagia banget. Padahal hanya mereka tersenyum, menganggukkan saja, dari jauh saja udah bahagia. Bayangkan kalau itu Allah Azza wa Jalla Jalaluh, dan itu hanya terjadi di malam pertama bulan Ramadan. Kata Rasulullah Muhammad SAW, ini yang pertama yang tidak diberikan kepada yang lain, saudara. Apa kata Rasulullah? Wa ammal wahidatu fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri ramadhana nadarallahu ilaihim wa man nadarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Kata Rasulullah Muhammad SAW, hari pertama, malam pertama nanti, awwalu lailatin min syahri ramadhan, pas waktu masuk Ramadan, nadarallahu ilaihim, Allah menatap mereka yang menyambut dengan gembira Ramadan tersebut. Wa man nadarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Dan siapa yang dipandang dan ditatap oleh Allah, Allah akan enggak pernah memberikan azab selamanya, saudara. Tatapan rahmat maksudnya, tatapan kasih sayang. Ini saudaraku, jadi enggak salah kalau kemudian surat apa tadi, Yunus 5758, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita mestinya bergembira. Itu satu. Ayo saudaraku, makanya ulama-ulama terdahulu Mas Nasir itu ya, ada tradisi kalau pas waktu malam pertama Ramadan ya, kenapa mereka ngumpulin keluarganya, ayo niat bareng, karena pada waktu itu ditataplah sama Allah, ya kan? Kita ditatap dengan tatapan rahmat kan begitu kan ya. Dan siapa saja yang telah ditatap dan tatapan rahmat, Allah tidak akan pernah mengadab. Lah ini ada orang kok malam Ramadan malah buat maksiat, gitu kan ya. Malam Ramadan misu-misu meni poso rek wis panas-panas, ya Allah ya Rabb. Ya enggak ditatap sama Allah, enggak dapat kayak begitu. Mestinya disambutlah ini tatapan Allah, mestinya disambutlah ini yang namanya pintu surga yang terbuka lebar itu. Dan itu tidak diberikan, lam yutahunna nabiyyun qabli, kata Rasulullah. Tidak pernah diberikan ini kepada nabi siapapun selain aku gitu kan, atau sebelum aku. Saudaraku akhwatadina fillah, ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku akhwatadina fillah, apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa amma tsaniyatu, adapun yang kedua, fa inna khulufa afwahihim hina yumsun atyabu indallahi min rihil misik. Fa inna khulufa afwahihim, karena sesungguhnya bau mulut mereka ketika sore hari kemas, ya pagi kan sik gurung ketok ambu bau, tapi kalau ada sore, saudara, yumsun atyabu indallahi min rihil misik, itu jauh lebih baik dari misik dia. Dan itu diberikan. Jadi dulu, mohon maaf, Nabi Musa alaihissalam ketika puasa, pas waktu menghadap kepada Allah, itu bau mulutnya nggak nyaman. Bau mulutnya nggak nyaman. Dan itu dibiarkan. Pada waktu itu umat Nabi Musa ya ketika yang sebagian 70 orang yang ikut ke Bukit Sinai itu berpuasa itu juga bau mulutnya, dan mereka saling tidak nyaman dengan itu. Dan ternyata saudaraku, itu tidak diberikan kemuliaannya kepada Nabi Musa dan kaumnya, tapi diberikan mulut itu, saudaraku, ketika berpuasa kepada umat Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang membuat kita tidak bergembira, saudaraku akhwatadina fillah? Yang ketiga itu, fa innal malaika tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Ini saya senang banget dengan hadis ini, makanya saya ingin berbagi share kepada Anda mitra muslim. Mungkin sekalipun Anda sudah pernah menerima hadis ini dari narasumber yang lain, tidak ada salahnya untuk kita coba bahas ini, saudara.
Ini yang ketiga nih apa? Fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Karena sesungguhnya kata Allah, kata Rasulullah, malaikat tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Itu selalu memohonkan ampun kepada Allah setiap malam, setiap hari dan setiap malam. Terus malaikat itu 24 jam. Ya Allah, ampuni orang yang puasa itu. Ya Allah, ampuni orang yang puasa pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Dan itu tidak terjadi di luar Ramadan. Itu terjadi di luar Ramadan. Mungkin saudara ke ikhwatuddin hafizahumullah, bergembiralah, ayo mitra muslim sambut Ramadan ini. Karena Ramadan ini ya kita kan tidak tahu apakah kita bisa menangin. Karena itu kita berdoa kepada Allah, minimal kita bergembira. Siapa tahu dengan kegembiraan kita di bulan Ramadan, saudaraku mitra muslim, Allah akan memanjangkan umur kita. Ini ikhwatuddin hafizahumullah. Yang keempat, fa innallaha ta'ala ya'muru jannatahu fayaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li ibadi aw saka istarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Allah itu berkata kepada surga-surga itu, surga Allah itu, wahai surgaku, ista'iddi wa tazayyani, bersiaplah diri menyambut hamba-hambaku yang berpuasa, wa tazayyani, dan wa tazayyini, dan berhiaslah kamu li ibadi, untuk hamba-hambaku yang mau berpuasa ini, ausaka ayas darihu min ta'abid dunya, atau hampir-hampir saja mereka bisa masuk ke surga itu dalam kondisi penuh kenyamanan dari kecapean dunia, ila dari wa karamati, menuju kepada rumahku dan kemuliaanku. Masya Allah, saudaraku, disambut kita. Tadi itu pintu surga terbuka. Dan ngapain pintu surga terbuka kalau nggak ada yang sesuatu yang disiapkan? Ini adalah sebuah kemuliaan. Yang kelima, terakhir saudaraku, fa innahu idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'an. Kalau sudah akhir malam, tadi kan awal malam dipandang dengan penuh rahmat sama Allah. Akhir malam kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Allah mengampuni dosa mereka semua. Ada sahabat bertanya, faqala rajulun minal qaum, ahya lailatul qadar ya Rasulullah, apakah itu malam lailatul qadar Rasulullah? Qala la. Alam taro ilal ummal ya'maluna fa idza farigu min a'malihim wufuju ujurahum. Coba, apakah pendapat kalian kalau ada pekerja yang kemudian selesai pekerjaannya dan bagus pekerjaannya, dia dikasih bonus? Artinya nanti di akhir malam, saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah, ada akhir bonus. Dengan demikian tidak mungkin Allah ngasih bonus kalau kita puasanya bolong-bolong. Tidak mungkin kita ditatap dengan penuh rahmat kalau kemudian sejak awal kita sudah tidak menyemangati memasuki bulan suci Ramadan. Saudaraku, ini yang diberikan, lam yutahunna nabiyun qabli, kata Rasulullah, tidak diberikan ini 5 anugerah ini kecuali kepada diriku, dan itu hanya di bulan Ramadan. Sambut Ramadan, saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah, sambut terbukanya surga-surga Allah Rabbul Alamin yang 24 jam, sambut nih permohonan ampun para malaikat yang 24 jam kulla yaumin wa lailatin, sambut nih perhiasan yang telah disiapkan oleh Allah lewat surga-surganya itu kan bagi orang-orang yang bersemangat untuk beribadah puasa. Sambut, saudara. Insyaallah kalau kita benar-benar punya semangat seperti itu, Allah akan benar-benar memberikan keberkahan dan rahmat dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjut. Sebagai penutup, nanti akan kita lanjut ini kajiannya pada pekan depan. Ada sebuah ungkapan dari Ibnu Rajab Al-Hambali yang sungguh sangat luar biasa. Ada di artikel saya. Kalau mau nanti kita share. Apa kata Ibnu Rajab Al-Hambali? Wa kaifa la yubsir al-mu'min bi fathi abwabil jinan. Wa kaifa la yubsir al-mutnib bi ghalqi abwabin niran. Wa kaifa la yubsir al-aqil bi waqtin yaghullu fihi asyayatin. Wa min aina yusabbihu hadha zaman. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, saya hafalin itu karena senang banget dengan kalimat ini. Wa kaifa la yubsir, bagaimana enggak bergembira lil mu'min, bagi seorang yang beriman, bi fathi abwabil jinan, dengan terbukanya pintu-pintu surga. Wa kaifa la yubsir, bagaimana enggak bergembira al-mutnib, bagi para pendosa sekalipun.
bi ghalqi abwabin niran, dengan tertutupnya pintu-pintu neraka. Wa kaifa la yubsir al-aqil, bagaimana enggak bergembira bagi orang yang berakal bi waqtin yaghullu fi sayatin, dengan waktu yaitu Ramadan. Satu Ramadan terikat tuh setan semuanya. Min aina yusabbihu hadha zaman, mana ada waktu yang bisa menyerupai Ramadan ini kecuali Ramadan itu sendiri, saudara. Ayo mitra muslim, sambut terbuka aja pintu-pintu surga dengan penuh kegembiraan. Dan bagaimana cara kita menyambutnya, apa yang harus kita lakukan, terus saksikan, dengarkan, simak kajian kita Fajar pada pekan yang akan datang mengenai penyambutan tarhib Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.